Halo Auto Lovers. Ketika mendengar nama Novel Baswedan, yang terlintas di benak banyak orang adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun belakangan siapa yang menyangka jika Novel tak lagi menjadi bagian dari lembaga tersebut. Sejumlah aktivitas beberapa ex-pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan TWK menjadi sorotan publik. Novel Baswedan salah satunya. Novel dipecat lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan TWK sebagai syarat ahli status pegawai menjadi aparatur sipil negara ASN. Bagi beberapa pihak, mereka menganggap bahwa TWK hanya dalih untuk menyingkirkan Novel dan 56 pegawai KPK lainnya yang selama ini gencar memberantas korupsi. Bagaimana kehidupan Novel sebelum dan setelah dikeluarkan dari KPK? Dan seperti apa fasilitas yang selama ini dirasakan oleh Novel? Yuk kita simak infonya. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 8. Koleksi mobil. Novel memang dikenal sebagai pribadi sederhana. Ia tak banyak memamerkan koleksi hartanya. Dilansir dari laman resmi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, pria lulusan Akademi Kepolisian tahun 1998 ini ternyata hanya memiliki satu unit mobil Auto Lovers, yakni Toyota Kijang Innova tahun 2016 yang harganya sekitar 235 juta rupiah. Toyota Kijang Innova di Indonesia punya sejarah panjang. Hal tersebut juga tak lepas dari nama di depannya, yakni Kijang. Toyota Kijang lahir pertama kali dalam konsep Basic Utility Vehicle BUV pada 1977. Setelah beberapa generasi, akhirnya Toyota Kijang berevolusi menjadi Innova. Seperti dilansir dari laman resmi Toyota Indonesia, Innova generasi pertama lahir pada 2004 yang hadir jauh lebih mewah dari versi Kijang kapsul yang legendaris. Kijang Innova generasi pertama menggunakan mesin VVT-i 2000cc 1TRFE dengan tenaga 134 dk. Number 7. Rumah. Tak hanya mobil yang seadanya, rumah pun juga tak dibuat terlalu mewah. Menurut data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, salah satu di antara dua rumah bukan 4 seperti yang diungkapkan Budi Waseso. Novel berada di Jalan Deposito T nomor 8 RT 3 RW 10, Kelurahan Pengangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tanah dan bangunan tersebut dibelinya dengan hasil usaha sendiri dengan nilai 2.750 juta rupiah. Number 6. Aset lain. Selanjutnya adalah logam mulia dan perhiasan dengan nominal sebesar Rp464.500.000. Aset terakhir Novel Baswedan adalah harta lainnya senilai Rp50 juta. Bila dijumlahkan seluruhnya, maka totalnya mencapai lebih dari Rp4 miliar. Number 5. Sepupu Anies Baswedan. Jika mendengar kata Baswedan, sosok lain yang mungkin akan muncul di benak kita adalah Anies Baswedan. Tapi apakah mereka memang memiliki sebuah relasi kekeluargaan? Novel Baswedan salah seorang penyidik terbaik yang pernah dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Lahir di Semarang pada tanggal 22 Juni 1977. Beliau adalah cucu dari salah satu pendiri bangsa anggota BPUPKI, Abdurrahman A.R. Baswedan. Sepupunya Anies Baswedan kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi JK. Number 4. Dulunya adalah polisi. Tak ada yang bisa memprediksi masa depan, seperti halnya karir Novel. Perjalanan karir suami Rina Emelda di Kepolisian RI diawali dari Akademi Kepolisian, lulus pada tahun 1998. Setahun kemudian, beliau bertugas di Bengkulu hingga 2005, di mana pada tahun 2004 beliau menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu berpangkat komisaris.
Kemudian pada Januari 2007 ditugaskan sebagai penyidik untuk KPK dan resmi diangkat menjadi penyidik tetap KPK tahun 2014 lalu. Number 3. Mengungkap banyak kasus. Karir Novel Baswedan di KPK terbilang bersinar banget loh lovers. Beliaulah yang berhasil membawa pulang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin dari pelariannya di Kolombia. Mengungkap kasus Wisma Atlet yang turut menyeret anggota DPR Angelina Sondakh. Novel juga sukses menjobloskan Nunun Nurbaiti ke dalam penjara terkait kasus suap cek pelawat pada pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia tahun 2004 lalu. Selain itu, pria lulusan SMA Negeri 2 Semarang ini juga turut membongkar kasus jual beli perkara pemilu kada dengan keterlibatan mantan Ketua MK Akil Mochtar. Maka tak heran banyak yang pastinya merasa ciut ketika menghadapi sosok ini. Number 2. Pemberani. Gak cuma itu lovers, banyak banget aksi heroik yang udah ditunjukkan oleh Novel selama ini. Perannya sebagai ketua tim penyidik dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM menyeret sejumlah nama petinggi Polri. Keberanian Novel Baswedan gak segan-segan menggeledah Korlantas dan memeriksa mantan Kakor Lantas Polri Irjen Joko Susilo menuai kontroversi. Peristiwa ini kembali meretakkan hubungan antara KPK dan Polri. Kemudian kepolisian menjerat Novel Baswedan dalam kasus penembakan tersangka pencurian sarang walet kala masih bertugas di Polres Bengkulu. Berbagai kalangan menilai terdapat kejanggalan dalam kasus ini. Kasus tersebut terjadi pada 2004 dan sidang etik Polri telah menyimpulkan bahwa Novel Baswedan bukanlah pelakunya. Namun kenyataannya kasus tersebut dibuka kembali saat Novel sedang gencar-gencarnya mengungkap kasus korupsi yang mengobok-obok tubuh Polri. Number 1. Dirikan IM57 Plus Institute. Meski telah disingkirkan dari KPK, beberapa pegawainya memutuskan untuk move on. Sebanyaknya 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dipecat akhirnya mendeklarasikan pendirian Indonesia memanggil 57 Institut IM57 Plus Institute. Novel Baswedan menjadi salah satu penyidik yang dipecat. Mantan penyidik KPK Praswat Nugraha mengatakan, institut tersebut dibentuk sebagai wadah bagi para pegawai yang dipecat oleh lembaga anti rasuah melalui proses tes wawasan kebangsaan TWK. Dia menyebutkan bahwa TWK melanggar HAM dan malah administrasi. Apa pandangan kamu tentang pemecatan Novel dan rekan-rekannya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.